Perkenalkan, nama saya Revani Aprilia dari Universitas Teknologi Digital PSTKU Tegal, Prodi Manajemen Informatika dengan NIM 23283030. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga agama Konghucu. Yang pertama ada Tionghoa Hui Kuan atau biasa disebut dengan THK. Tionghoa Hui Kuan adalah salah satu perserikatan orang Tionghoa atau Tionghoa Wiku merupakan salah satu organisasi yang berdiri karena adanya diskriminasi dari kolonial Belanda. Karena diskriminasi tersebut akan membuat pemimpin Tiongkok peternakan yang berpendidikan barat membenci sikap pemerintahan Belanda, dan dari sini timbullah kebangkitan nasionalisme dengan cara menyebarkan adat dan istiadat dan kebudayaan orang Tionghoa sesuai dengan ajaran Konghucu. Organisasi ini juga ingin merubah tradisi yang sudah melekat pada masyarakat Tionghoa di Batavia. Oleh karenanya, pada tanggal 17 Maret 1900 berdiri perkumpulan Tionghoa yang disebut Tionghoa Hui Kuan atau THK di salah satu rumah di Jalan Patekoan, Batavia. Organisasi THK merupakan salah satu wadah untuk berdiskusi atau bertukar pikiran dalam membahas masalah adat istiadat kebudayaan masyarakat Tionghoa sesuai dengan ajaran Konghucu, serta memajukan pendidikan masyarakat dan anak-anak keturunan Tionghoa. Dan untuk merealisasikan hal tersebut, tepat setelah 1 tahun berdirinya, THK mendirikan sekolah disebut dengan Patekoan Tionghoa Hui Kuan atau PAHWA, yang sekaligus merupakan sekolah swasta pertama yang didirikan di Hindia Belanda yang menggunakan metode pembelajaran dengan cara modern. Yang kedua ada Tridharma dan hubungannya dengan Walubi. Apa yang dimaksud Tridharma dan apa hubungannya dengan Walubi? Istilah Tridharma atau Samkhao sendiri hanya ada di Indonesia. Tridharma lahir karena dahsyatnya misi-misi agama Nasrani yang berorientasi pada keturunan Tionghoa atau orang Kelenteng pada akhir abad ke-19 tahun 1800-an. Untuk mengkristensikan mereka, Samkhao-hui didirikan pada Mei 1934 oleh Kui Tek Hai dengan tujuan untuk membendung kristensiasi pada orang-orang Tionghoa itu, karena mengubah agamanya menjadi Kristen dianggap sebagai penolakan unsur kebudayaan Tionghoa oleh orang Tionghoa itu sendiri. Yang terakhir kita ada Matakin atau Majelis Tinggi Agama Konghucu di Indonesia. Apa sih yang dimaksud Matakin? Matakin atau Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia adalah setelah meletusnya Perang Dunia dan masuknya tentara Jepang ke Indonesia, kegiatan-kegiatan Konghucu menjadi berhenti. Namun setelah kemerdekaan dan lembaga-lembaga keagamaan konfirmasi mulai memperhatikan kreatifannya kembali. Dalam konferensi di Solo pada tahun 1954 diputuskan untuk mengaktifkan kembali Konghucu yang pernah dibentuk pada tahun 1923 dan
ada pada tahun berikutnya diputuskan untuk membentuk lembaga tinggi agama Konghucu di Indonesia yang diberi nama Perserikatan Konghucu Indonesia atau PKCHI. Pada tahun 1961, PKCHI mengirimkan utusan untuk menghadap Menteri Agama Republik Indonesia untuk memohon agar dikukuhnya kembali kedudukan Konghucu dalam Kementerian Agama Republik Indonesia. Di samping itu, ada beberapa kali diadakan kongres. Akhirnya PKCHI menjadi nama Lembaga Agama Konghucu Indonesia. Sang Konghucu Indonesia disebut LAKSKI pada kongres keempat yang diadakan di Solo. Pada tahun 1963, ketika diadakan konferensi LAKSKI di Solo, salah satu keputusannya adalah mengubah nama LAKSKI menjadi GAPSKI, Gabungan Perkumpulan Agama Konghucu Indonesia, yang saat diadakan Kongres GAPSKI di Tasikmalaya pada tanggal 5 sampai 6 Desember 1964, nama lembaga ini kemudian berubah menjadi Perhimpunan Agama Konghucu Indonesia dengan tetap disingkat dengan GAPSKI. Pada tanggal 23 sampai 27 Agustus 1967, saat diselenggarakannya Kongres 4 GAPSKI, salah satu keputusan Kongres adalah nama lembaga ini dibuat menjadi Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau yang kita biasa sebut dengan Matakin, yang saat ini merupakan nama terakhir yang kita gunakan dalam agama Konghucu. Demikian penjelasan mengenai lembaga-lembaga yang ada di agama Konghucu. Sebelumnya, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.